Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, pada kesempatan yang masih diberkahi oleh Allah ini, pada bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, dan menuntut kita untuk bersabar, sudah masuk di 23 Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang sehingga kita dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan sehat, dengan penuh kebaikan-kebaikan hingga kita nanti masuk di bulan Syawal. Baik, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Serami On TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan kita berpuasa dalam 29 hari atau 30 hari. Kemudian nanti kita akan bertemu di bulan Syawal di mana kita akan berbuka puasa, iftar. Ya, kita dibebaskan untuk tidak berpuasa lagi karena sudah melewati habisnya bulan suci Ramadan. Tentu kita akan bertemu di bulan Syawal di mana kita akan berhari raya, berlebaran ya. Di mana kita juga dituntut untuk melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan tersebut. Kemudian sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, mungkin kita harus memperhatikan beberapa hal. Bagaimana, apakah kita sebelum berangkat ke masjid misalnya untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, apakah kita tetap harus berpuasa? Udah 29 hari atau 30 hari kita berpuasa, hari tersebut kita juga tidak makan dulu, tidak minum dulu, langsung pergi ke masjid atau ke menasah atau tempat-tempat keramaian yang menjadi tempat ibadah. Ini itu tentu berbeda. Perlu kita ketahui bahwa kita sebenarnya dalam hal tersebut dianjurkan untuk minum dulu, makan dulu, karena kita memang sudah berpuasa sebelumnya. Nah, ini kemudian baru nanti kita pergi ke masjid atau ke tempat-tempat ibadah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, setelah itu kita diharapkan untuk melaksanakan silaturahmi sesama kita, saudara kita, kawan-kawan, ya. Tentu juga dengan menjaga adab-adab di dalam Islam, menjaga sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Karena kenapa juga kita ketika di bulan suci Ramadan yang luar biasa meningkatkan ibadah yang kita lakukan, tetapi setelah bulan suci Ramadan ketika kita sudah berlebaran, seolah-olah ya yang kemarin gitu diharapkan seolah-olah itu halal ya, kita duduk rame-rame, kompo-kompo, campur laki perempuan tanpa batas. Ini sebenarnya di dalam Islam sangat-sangat dilarangkan, tidak hanya di bulan suci Ramadan tetapi di bulan-bulan yang lain. Jadi kita melaksanakan ibadah Hari Raya Idul Fitri tentu dengan penuh keberkahan, dengan kebaikan-kebaikan. Ya, kita makan dulu, kemudian nanti kita baru melaksanakan Idul Fitri. Tentu ini berbeda dengan Idul Adha. Pelaksanaan sholat Idul Adha mungkin kita ya diharapkan untuk berpuasa, menahan diri ya, menahan diri, imsak diri, tidak makan dan minum dulu, kemudian baru nanti kita melaksanakan Idul Adha, sholat Idul Adha. Tetapi ini berbeda dengan sholat Idul Fitri. Mungkin itu saja pemirsa dimanapun kita berada, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus meningkatkan kebaikan-kebaikan, melaksanakan amal ibadah. Kata Allah, sangat rugilah orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mengamalkan kebaikan, tidak bersabar di dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan perintah Allah, dan tidak sabar di dalam menghadapi cobaan-cobaan. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang sukses fit dunya wal akhirah, sebagaimana selalu doa kita, Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada kami ya Allah, kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Mudah-mudahan kita semua menjadi golongan orang yang bahagia hidup di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.